bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fajriansyah Mono Arfa akan mempresentasikan tugas mata kuliah Budaya Organisasi dengan tema produktivitas yang diampu oleh Dr. Sandi Prahara STMSI. Bagian A, pengertian produktivitas. Istilah produktivitas sering kacau dengan istilah produksi. Banyak orang berpendapat bahwa semakin besar produksinya, semakin besar produktivitasnya. Kendrick dan Kramer 1986 membedakan produktivitas ke dalam 3 jenjang, ialah produktivitas total, produktivitas faktor total, dan produktivitas parsial. Pendapat ini ternyata banyak diikuti oleh pakar dan praktisi. Produktivitas total ialah rasio output bruto real dengan kombinasi tenaga kerja, modal, dan produk-produk yang dibeli dari luar perusahaan sebagai inputnya. Produktivitas faktor total ialah rasio antara produk real yang diperoleh dalam perekonomian, industri, atau perusahaan dengan jumlah tenaga kerja dan modal sebagai inputnya. Produktivitas parsial ialah rasio antar output kotor ataupun neto dengan salah satu faktor atau golongan sebagai inputnya. Bagian B, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Menurut Simanjuntak 1993, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, yaitu 1. Pelatihan. Latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan dengan keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja. Stoner 1991 mengemukakan bahwa peningkatan produktivitas bukan pada pemutahiran peralatan, akan tetapi pada pengembangan karyawan yang paling utama. Dari hasil penelitian beliau, menyebutkan 75% peningkatan produktivitas justru dihasilkan oleh perbaikan pelatihan dan pengetahuan kerja, kesehatan, dan alokasi tugas. 2. Mental dan kemampuan fisik karyawan. Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi organisasi, sebab keadaan fisik dan mental karyawan mempunyai hubungan yang erat dengan produktivitas kerja karyawan. 3. Hubungan antar atasan dan bawahan. Hubungan atasan dan bawahan akan memengaruhi kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana pandangan atasan terhadap bawahan, sejauh mana bawahan diikutsertakan dalam penentuan tujuan. Bagian C, indikator produktivitas. Produktivitas merupakan hal yang sangat penting bagi para karyawan yang ada di perusahaan. Untuk mengukur produktivitas kerja, diperlukan suatu indikator, yaitu sebagai berikut. Pertama, kemampuan. Kedua, meningkatkan hasil yang dicapai. Ketiga, semangat kerja. Keempat, pengembangan diri. Kelima, mutu. Dan yang keenam, efisiensi. Bagian D, pembentukan perilaku produktif. Dunia usaha saat ini semakin dituntut untuk selalu mengutamakan produktivitasnya. Melalui produktivitas tinggi, produk sebagai hasil dari suatu usaha kerja akan mempunyai kualitas yang kompetitif di pasaran konsumen. Upaya-upaya yang dilakukan perusahaan baik di Indonesia maupun di negara lain dalam usaha meningkatkan produktivitas lebih dititik beratkan pada rekayasa-rekayasa lingkungan kerja agar memenuhi standar kerja yang sesuai dengan spesifikasi. Bagian E, proses terbentuknya perilaku produktif. Pertama, peran intelijensia dan motivasi. Kedua, proses terbentuknya perilaku efektif melalui semangat penyempurnaan. 3. Proses terbentuknya perilaku efisien melalui semangat penyempurnaan. Bagian F, konsep memperbaiki produktivitas kerja. Setidak-tidaknya ada 6 kerangka konsep untuk memperbaiki produktivitas yang telah diajukan oleh beberapa pakar, termasuk ilmuwan perilaku, ilmuwan psikologi, dan industrial engineers yang dipandang perlu ditampilkan. Ialah pertama, model Godwin.
Godwin 1968 menekankan bahwa perbaikan produktivitas harus dikelola dengan cara seksama. Meskipun pendekatan ini tidak secara langsung mengenai perbaikan produktivitas suatu organisasi, ini merupakan kerangka konseptual yang cukup baik untuk perbaikan produktivitas secara formal. 2. Model Sutermeister. Model Sutermeister 1976 menekankan pada produktivitas pekerja dengan mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai hubungan antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas pekerja. Ia mengidentifikasi 2 faktor utama yang mempengaruhi produktivitas pekerja, ialah kemajuan teknologi dan motivasi kerja. 3. Model Hirsauer dan Roach. Model Hirsauer dan Roach 1978 oleh mereka disebut Service System Model. Dalam model ini pusat perhatiannya ialah kinerja karyawan, sedangkan faktor-faktor individual dan organisasional yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung dapat ditelusuri merupakan sistem umpan balik yang dinamik. 4. Strategi Crandall dan Wotton. Strategi Crandall dan Wotton 1978 memadukan peran perbaikan produktivitas dengan pertumbuhan organisasi dan peran eksekutif sebagai pengambilan keputusan produktivitas. Mereka menyarankan adanya perhatian perubahan dari strategi tradisional mengenai perbaikan produktivitas yang berorientasi efisiensi ke strategi-strategi yang difokuskan pada pertumbuhan dan pengembangan organisasi. 5. Strategi Stewart. Stewart 1978 mengusulkan strategi perbaikan produktivitas bagi organisasi-organisasi atas dasar suatu pandangan sistem, karena ia memandang suatu organisasi sebagai suatu kompleks jaringan yang antara subunit saling terkait, yang semua aktivitasnya dipadukan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh untuk jangka panjang. 6. Pendekatan Agarwal. Agarwal 1979 mengusulkan prosedur perbaikan produktivitas dalam perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara bertahap, langkah demi langkah. A. Mengidentifikasi dan memprioritaskan tujuan-tujuan perusahaan. B. Melukiskan kriteria output di dalam batas-batas organisasi. C. Menyiapkan rencana-rencana tindakan. D. Membuang penghalang-penghalang produktivitas yang diketahui. E. Mengembangkan metode pengukuran produktivitas menurut basis periode. F. Melaksanakan rencana tindakan dan mulai melakukan pengukuran dan membuat laporan. G. Memotivasi pekerja dan penyelia untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi. H. Mempertahankan momentum upaya-upaya produktivitas. I. Mengaudit iklim organisasi. G. Efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya seperti waktu, tenaga, atau biaya seminimal mungkin. Efisiensi seperti halnya produktivitas juga merupakan rasio antara input dan output, hanya berbeda penekanannya atau fokusnya. Bagian H. Kesimpulan. Dunia usaha saat ini semakin dituntut untuk selalu mengutamakan produktivitasnya. Melalui produktivitas tinggi, produk sebagai hasil dari suatu usaha kerja akan mempunyai kualitas yang kompetitif di pasaran konsumen. Diduga produk yang punya kualitas yang kompetitif baik dari segi harga, tampilan, atau isinya cenderung dinikmati oleh konsumen. Perilaku produktif pada dasarnya terbentuk dari 2 jenis perilaku secara bersamaan, yaitu perilaku yang efektif dan perilaku yang efisien. Sebagai perilaku efektif, perilaku ini menghasilkan kinerja yang sesuai dengan rencana.